Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Ramadan Sudrajat, NIM 22212121185, kelas 2 HKI 2E. Dengan saya akan mempresentasi mata kuliah usul fikih yang berjudul Istishab. Pengertian istishab secara bahasa: istishab menemani, menyertai, kebersamaan, mengikuti secara terus-menerus, mencari sesuatu yang ada hubungannya. Secara istilah ulama fikih, tiapnya hukum pada masa lalu sampai ada dalil yang mengubah ketetapan tersebut. Maksudnya, hukum sesuatu berdasarkan hukum yang sudah ada pada hukum tersebut dalam bentuk sabit atau nafi, tidak ada karena tiada dalil dan menunjukkan sebaliknya. Macam-macam istishab. Yang pertama, istishab hukum al-ibadah al-asliyah, tetap berlakunya hukum mubah yang dasar. A. Seorang boleh melakukan sesuatu menggunakan segala sesuatu yang bermanfaat selama tidak ada dalil syara yang menegaskan hukum tertentu terhadapnya. Yang B. Firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 29 dan Al-Maidah ayat 87. Yang kedua, istishab terhadap sesuatu yang menurut akal atau syara diakui keberadaannya. Tetap berlakunya hak kepemilikan ketika ada sebabnya. Misalnya, hak milik pada suatu benda adalah tetap dan berlangsung terus disebabkan adanya transaksi pemilikan, yaitu akal, sampai adanya orang lain yang menyebabkan hak milik itu berpindah tangan kepada orang lain, misalnya dijual atau dipindahkan. Berdasarkan istishab, tetap berlakunya hukum sesuatu, baik berlakunya ditinjau dari syara maupun menurut logika, sampai ada alasan atau dalil yang mengubah keberlakuan hukum tersebut. Yang ketiga, istishab al-umum ilan ayyarid at-taksih, menetapkan hukum berlaku umum sampai ada yang mengkhususkannya. A. Istisbah bentuk ketiga ini dari segi esensinya tidak dipersilahkan para ulama usul fikih, akan tetapi dari segi pemahaman terdapat perbedaan para ulama usul fikih. B. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 183, kewajiban berpuasa di bulan Ramadan tetap wajib bagi umat Islam selama tidak ada nas lain yang membatalkannya. Yang C. Kasus di atas menurut jumhur ulama usul fikih termasuk istishab, tetapi menurut ulama usul fikih lainnya tidak dinamakan istishab, tetapi berdalil berdasarkan kaidah bahasa. Yang keempat, istishab hukum akal sampai datangnya hukum syar'i. Umat manusia tidak dikenakan hukum syar'i sebelum datang syara sampai datangnya dalil syara yang menentukan hukum. Yang kelima, istishab hukum yang ditetapkan berdasarkan ijma tentang keberadaannya diperselisihkan. Misalnya, jika orang tidak mendapatkan air untuk berwudu, maka ulama sepakat ijma bahwa ia boleh tayamum. Akan tetapi jika dia tengah sholat kemudian turun hujan, bagaimana hukumnya? B. Pendapat 1, menggunakan istishab ijma, yakni menghukumnya tayamum tetap berlangsung sah karena memperapkan ijma tentang sahnya tayamum sebelum datangnya hujan. Tayamum batal dengan adanya air. Yang kedua, pendapatnya istishab seperti ini tidak berlaku karena syarat keabsahan tayamum batal dengan adanya air. Yang berikutnya, kehujahan istishab. Kebanyakan al-kalam tidak dianggap sebagai hujah. Kebanyakan ulama Hanafi mutakhir hanya hujah untuk menolak dan menafikan, bukan untuk menetapkan dan memberikan hak. Yang terakhir, kebanyakan ulama Maliki, Syafi'i, dan Hambali hujah untuk menafi, hilang, dan mensabitkan tetap. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.